Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini nih saya kedatangan tamu nih. Masnya ini dari mana sih mas? Dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Syekh Nurjati Cirebon nih teman-teman. Jadi ini mau menanyakan tentang apa nih mas? Ini mas? Iya, tentang belajar bareng sih, tepatnya belajar bareng. Oh, belajar mengenai dunia burung merpati. Oh, burung merpati. Nah, kalau mbaknya dari mana nih? Sama. Oh, sama. Namanya siapa mbak kalau boleh tahu? Nama saya Nur Laila Sari. Mm-mm. Satu kelas dengan Yusuf. Oh, satu kelas. Jadi ini satu kelompok ya? Ya, satu kelompok. Waduh, saya ini udah grogi nih teman-teman. Ditanya-tanya nih. Jadi apa sih tujuannya itu buat apa? Skrip, bikin skrip. Bukan buat penelitian. Oh, jurnal penelitian. Oh, jadi ini ke jurusan apa sih sebetulnya? Jurusan lebih tepatnya tadris biologi. Sok mas, mau ditanyakan apa nih mas? Jadi untuk awalnya kita perkenalan dulu. Ya, Mungkin siap. Dari nama, Ya. alamat, punya anak berapa, istri berapa. Oh, istri mas. Oh iya, ya, siap. Perkenalkan nama saya Aladin Putra, biasa dikenal itu Aladin. Iya, Aladin. Atau bisa disebut juga karena saya punya channel YouTube, jadi saya biasa dikenal itu ALDP. Boleh di subscribe juga ya teman-teman. Ya, monggo bagi yang hobi merpati silakan di subscribe. Untuk alamat kandang, ini alamat kandang berarti ya? Oh iya, boleh alamatkan lah. Alamat kandang itu di desa Kecapi, RT 1, RW 2, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kira-kira untuk masuk ke kandang patokannya apa nih mas? Kalau untuk masuk ke kandang itu dari arah kota itu biasanya patokannya yang paling dekat itu dari terminal bus. Oh iya siap. Terminal bus terus deket dari SMP Negeri 8 itu deket. Nah, kurang lebihnya masuk dari SMP Negeri 8 itu sekitar 100 meteran. 100 meter. Ya. Umur mas. Untuk umur Masih berapa ya? muda, Masih muda. 30 tahun. Anak. Kalau anak punya 2. Alhamdulillah. Iya, ada 2. Satu ya. Iya, istri 1 masih. Nambah. Enggak. Satu aja, satu cukup. Kalau Oh, ini nama kandangnya ALDP. ALDP, Iya. kan dikasih nama ALDP itu. Untuk ALDP sendiri itu diambil dari nama saya. Jadi Aladin Putra. Nah, jadi saya tempatkan di sini karena kenapa ya? Karena gini, kan namanya Aladin kan ada filmnya tuh. Oh iya. Nah, betul, ada ya. filmnya tuh. Nah, filmnya kan itu sakti tuh. Sakti, Oh, benar. sakti bisa mewujudkan apa saja tuh. Si jinnya, si jin. Nah, iya. Harapannya bisa menyulap ya merpati-merpati kayak gitu. Oh, iya. Jadi saya pengen merpati khusus kalau saya mah mainnya di balap. Jadi pengen merpatinya nih lebih balap dari orang lain. Pengennya kayak gitu harapannya. Iya. Nah, untuk alasan kenapa memilih usaha peternak burung gitu. Yang pertama itu kalau saya berternak merpati nih, satu saya dari kecil suka merpati. Sejak umur dulu gitu. Kurang lebih kelas 4 SD lah, kelas 4 SD tuh. Udah lama ya. Iya, udah lama. Berarti udah secinta itu sama. Iya, jadi udah dari kecil iya. Jadi nggak bisa apa sih jauh-jauh dari merpati. Iya. Nah, alhamdulillah dari hobi itu ya dikembangkan ya sekarang menjadi konten kreator. Membudidayakan merpati itu jadi lebih semangat karena ada apa sih? Umpan balik dari si merpatinya tuh. Jadi ya merasa seneng aja tuh jadi kayak gitu. Apalagi hobi dari kecil juga gitu. Oh iya, bener. Bapak ini memulai usaha ternak merpati udah lama atau baru? Kalau untuk ternaknya sih jadi sekitar tahun berapa ya? 2017 kurang lebih. Iya. Lumayan, betul. Sampai sekarang. Iya. Kalau untuk YouTube itu berdiri dari kapan? Kalau YouTube kurang lebih ya 2 tahun yang lalu. Mulai jalanin channel YouTube itu 2 tahun yang lalu. Apa latar belakang ingin dibuatnya suatu edukasi? Contohnya kan buat di YouTube. Oh iya. Dulunya nih gini Mas, saya kan punya merpati tuh. Masih kecil nih. Merpati itu harus dimainkan, digiringkan atau istilahnya tuh digiringkan. Nah, saya itu nggak bisa ngiringin. Nah, saya itu nanya-nanya. Kebetulan nggak ada yang ngasih tahu. Nah, setelah saya tahu dapat ilmunya, jadi saya kepikiran dulu saya susah nih untuk menggiringkan merpati. Nah, setelah saya tahu, barulah saya kasihkan ke teman-teman barangkali ada yang sama mengalami kejadian yang susah menggiringkan merpati. Nah, jadi bagi ilmu juga. iya, jadi saya bagi-bagiin tuh ke lewat video. Tadinya sih iseng aja.
Ternyata responnya banyak. Positif. Iya. Itu tuh pas mulai usaha itu dari punya sendiri tah Pak? Atau Merpatinya gitu. beli gitu. Atau beli gimana atau pelihara atau gimana gitu. Dulunya itu beli dulu. Oh, beli. Iya. Berapa pasang gitu? Dulu itu cuma satu. Satu. Iya, satu pasang. Oh, satu pasang. Iya, jadi 2 ekor. dua gitu. ekor. Iya, jadi setelah itu terus beli lagi sampai 5 ekor. Terus saya anak-anakin itu, anak-anaknya jadi nambah banyak sampai sekarang itu ya kurang lebih ada 20 pasang. Kalau untuk kandang kira-kira apa di sini apa ada tempat sebelumnya gitu? Sebelumnya di rumah kecil, cuman alhamdulillah karena adanya rezeki ya dari Di kandang. iya, jadi bisa membangun kandang ya seginilah, seala kadarnya lah. Untuk modal nih Mas, Hmm. dari untuk pembudidayaan burung merpati kira-kira berapa? Kan kadang ada tuh yang ingin budidaya tapi nggak tahu ya berapa untuk Modal awalnya. Modal awal, gitu. Kalau modal awal sih jadi ini kita bicaranya udah dijalanin aja ya. Betul. Jadi untuk kalau udah dijalanin itu kurang lebih nggak terlalu banyak untuk merpati. Jadi cukup satu pasang juga udah bisa berternak. Cuman kalau kitanya mau lebih cepat ya usahakan 5 pasang. Nah, sekitar kalau merpati itu yang satu pasangnya itu kurang lebih harganya 150. Itu yang biasa atau gimana? Itu yang biasa kalau hanya untuk konsumsi. Oh, konsumsi ya. Tapi kalau untuk jenis merpati balap harganya lebih tinggi. Kira-kira itu Kalau untuk jenis merpati balap sprint itu sekitar 1 jutaan yang satu pasang. berarti Iya. lumayan ya. Iya, kalau untuk di jenis balap. Cuman kalau yang burung-burung biasa kayak burung pasar itu bisa 150 juga udah dapat. Cuma kalau yang di sini rata-rata saya budidayakannya itu khusus merpati balap sprint. Berarti untuk harga dari burung itu tergantung kualitasnya. Iya, betul. Jadi setiap merpati itu berbeda-beda. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Dilihat dari keturunannya ini berasal dari mana. Terus biasanya apalagi kalau indukannya itu sudah menjuarai. Oh, betul. Kalau udah menjuarai itu lebih mahal lagi anakannya. Kalau daerah sini ada nggak sih apa namanya perlombaan gitu? Oh, ada. Cuman agak jauh. Dulu di sini ada dekat. Cuman sekarang udah pindah di sana di Banjarwangunan. Untuk burung emas sendiri ini apakah ada yang pernah dilombakan? Pernah ada. Cuman ya karena porsi latihannya kurangnya. Oh, iya, iya, Jadi iya. tim saya itu nggak terbentuk. Terus juga saya nggak fokus di perlombaan. Oh, Jadi saya fokusnya itu di konten kreator. Jadi hanya untuk sebatas melihara, terus saya anakin, saya ternak, ada yang minat, saya jual kayak gitu. Selain bikin video, terus juga saya memanfaatkan merpati anak-anakannya. Barangkali ada teman-teman yang sepenghobi mau nih anak-anakannya boleh. Selain mempunyai usaha ternak merpati ini, Mm-mm. apakah ada lagi usaha yang Jalani. jalani ya? Untuk sekarang alhamdulillah saya fokus di merpati saja. Dulu kan memang ada usaha Kalau dulu sebelum merpati itu apa? sebelum ikut sama orang kerja wira swasta, iya. Berarti usaha merpati ini cukup buat ini keluarga ya Pak? Untuk kebutuhan alhamdulillah cukup. Cuman belum ini kalau untuk keinginan nih kayak pengen mobil, pengen helikopter belum. Kalau untuk menutupi kebutuhan alhamdulillah lebih dari cukup. Kalau apa tuh Mas? Kalau keuntungan dari untung ataupun rugi mengelola usaha ternak itu apa aja? Kalau untungnya saya pribadi ya, untung memelihara merpati itu mendapatkan kesenangan tersendiri selain dari materi nih. Terus yang kedua ya dari materi juga. Dari materi itu saya menghasilkan banyak nih di merpati. Selain saya beternak juga karena saya juga ada sambilan itu bikin video. Jadi dari situ keuntungannya. Nah, untuk kerugiannya untuk selama ini alhamdulillah kalau khusus merpati ya kalau saya rasa itu belum ada kerugian, iya. Untuk hama biasanya itu nggak ada ya. Kalau apalagi ini kandangnya alhamdulillah tertutup. Cuman biasanya kalau kita dijemur nih Mas. Jadi merpati kan kadang kalau pagi tuh dijemur ya. Biasanya itu predator. Iya, predator tuh biasanya menyerang seperti kucing, terus ya ular itu kan karena di sini juga banyak hewan-hewan lain tuh. Untuk predator itu saja. Kalau yang lainnya sih kayak tikus alhamdulillah belum. Ya biasanya sih itu tikus. Nah, iya kalau tikus itu memakan anakan yang masih pikan tuh. Oh, untuk pakannya sendiri tuh apa yang dikasih? Kalau untuk khusus merpati balap itu ini ada nih. Kalau untuk ya khusus merpati balap itu jadi diberikan untuk merpatinya itu karena merpati balap itu membutuhkan ketangkasan Mas. Oh, iya. Jadi membutuhkan protein yang sangat tinggi. Yaitu salah satunya itu bisa memakai kacang tanah. Kacang tanah. Iya, kacang tanah yang biasa ada di pasar-pasar. Iya.
Terus biasanya saya memakai beras merah. Karena kalau ini kan adu balap nih Mas, jadi si merpati saya ini nggak boleh kegemukan. Oh, Jadi kalau kebanyakan kacang tanah juga nggak baik. Jadi kita harus imbangi dengan beras merah. Ideal banget. Ya, iya. Cuman makanan pokok utamanya yaitu jagung. jagung. Iya, Kalau jagung sini kan ada tuh yang kecil, ada yang gede tuh. Itu pengaruh nggak sih? sebetulnya sih nggak pengaruh sih ya. Lebih ke apa sih? Kalau biasanya kalau merpati yang saya pelihara ini, Iya, iya. kalau jagungnya jenisnya besar itu biasanya dia nggak mau makan Mas, sedikit. Oh, sedikit gitu. Nah, sedangkan kalau yang kecil dia lahap. Nah, Kenapa bisa gitu? Kira-kira. Mempermudah. karena yang besar itu biasanya dicernanya lebih susah. Sedangkan yang kecil itu lebih mudah dicerna. Terus juga kalau merpati balap kan dia butuh energi yang sangat cepat Mas. Jadi kalau asupan makannya nggak sesuai kayak misalkan itu kan jagungnya besar ya. Terus diolahnya lama jadi tidak cepat menghasilkan energi. Nah, sehingga nanti apa performa merpatinya itu kurang. Oh, iya benar. Kalau untuk merpati tinggian sendiri tuh apakah ada perbedaan? Kalau yang saya tahu ya Iya. untuk jenis merpati tinggian atau biasa dibilang itu kolong, dari segi merpati mah nggak ada perbedaan. Cuman yang ada perbedaan itu dari segi apa namanya permainan. Oh, permainan. Iya permainan sama segi latihan. Kalau untuk perawatan sama saja. Kalau untuk kandang yang ideal tuh kira-kira berapa ukurannya? Kalau itu mah relatif ya. Cuman kalau di balap itu biasanya saya memakai kandang itu ukurannya 80 kali 90. Kali 90. Iya. Terus kalau untuk merpati balap itu harus ada kandang kecilnya Mas di dalamnya. Bertujuan Bertujuan itu untuk istirahat merpati ketika malam hari. Jadi kalau merpati balap, kayak gini ya. nah ya contohnya nih tuh, jadi ada kandang kecilnya khusus. Jadi kalau malam masuk ke dalam. Nah, untuk proses penetasan dari burung dara itu berapa hari? Kalau untuk merpati ya biasanya ketika sudah 2 teluran itu biasanya mengeram itu kurang lebih 18 sampai 19 hari. 18 sampai 19 hari. Iya. Yang namanya telur burung merpati kalau dipegang itu nggak bakal netes, apakah itu benar? Itu kalau saya pribadi menurut saya itu omongan zaman dulu Mas. Iya, Jadi sama, iya, bapak saya juga ayah saya itu pernah ngomong seperti itu ketika saya mainin merpati yang sedang bertelur itu jangan dipegang telurnya. Sebetulnya itu tuh takut telurnya pecah. Nah, yang kalau saya pribadi di sini walaupun dipegang, saya pindah-pindahin ke tempat lain. Kalau emang dari Allahnya netas nih, Oh, iya. ya netas. Jadi nggak ada kaitannya dengan dipegang sama tangan. Mungkin karena dari baru menetas juga itu kan masih lembek gitu ya. Iya, Mungkin karena itu nggak boleh dipegang. Nah, iya cuman bilangnya jangan nanti ini nggak netas kayak gitu, iya. Iya. Jadi bohong-bohongin anak kecil tuh kayak gitu. Kalau untuk yang baru menetas itu namanya apa? Piyik. Nah, Iya. itu kalau sampai dewasa berapa hari gitu? Kalau untuk piyik kalau udah bisa terbang itu biasanya memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Baru bisa mandiri jadi bisa makan, terus bisa terbang. Cuman terbang juga nggak terlalu tinggi, masih kecil-kecil, belajar terbang itu umur 30 hari. Cuman di sini juga merpati berbeda-beda Mas. Ada yang pertumbuhannya kurang. Iya, ada yang cepat. Nah, jadi setiap merpati beda-beda. Cuman biasanya kalau di saya ini 30 hari itu sudah terbang. Kalau pertumbuhan yang beda-beda itu ada faktor-faktor khususnya nggak sih? Ada bisa jadi dari gen si merpati. Jadi merpati itu biasanya memiliki gen atau keturunan yang kurang baik. Jadi mengakibatkan si merpati ini tumbuhnya lambat. Ada juga dari perkawinan sedarah. Oh, iya, Nah, di merpati itu sebetulnya nggak boleh. Cuman kalau untuk mensiasati agar keturunannya sama dengan indukannya itu dilakukan perkawinan sedarah. Cuman nanti dampaknya itu nanti apa? Anak-anaknya itu kerdil, jadi kecil-kecil, Oh, beda. iya. Iya. Beda dari merpati yang biasanya, yang umumnya tuh beda. Selama Bapak menjalani usaha ini apa? Mm-mm. Apakah ada kesulitan gitu? Untuk kesulitannya itu biasanya saya di merpati ini melatih merpatinya. Untuk perawatan sih insya Allah bisa dihandle sendiri. Kalau penjodohan itu kadang sulit nggak sih? Untuk penjodohan tergantung dari karakter merpatinya juga. Biasanya ada merpati yang mudah dijodohkan, ada juga yang susah sampai berbulan-bulan. Kalau untuk penjodohan. Kalau susah itu tipsnya gimana? Nah, untuk merpati yang susah, baik merpati jantan ataupun merpati betina itu biasanya kita pisahkan dulu selama 1 minggu. 1 minggu. Iya, jadi disendirikan dulu baik merpati jantan ataupun merpati betina. Nah, setelah Bertujuan? bertujuan ini untuk si merpati jantan ini mencari pasangannya atau rindu.
Nah, istilah di merpati itu lenje. Oh iya iya, iya. Nah, jadi setelah udah lenje keduanya baru dijodohkan dengan cara dimandikan dulu. Setelah dimandikan terus dijemur kemudian dijodohkan, itu biasanya kurang lebih 2 hari langsung jodoh. Kalau satu merpati dengan merpati lainnya itu kalau kita satukan secara langsung biasanya berantem. Oh, betul, betul. Nah, itu nggak bisa langsung tiba-tiba langsung jodoh, terkecuali kita lepas. Kalau dilepas lebih mudah. alami. Nah, iya dia jadi si merpati jantan dan betina itu memilih pasangannya sendiri-sendiri. Nah, itu lebih mudah. Kalau faktor warna bulu tuh bisa berpengaruh nggak sih? Warna bulu yang saya ketahui nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Ya lebih ke karakter sih kalau warna bulu tuh. Kalau di merpati balap itu dominan ke warna-warna yang tunggal atau satu. Jadi seumpama kelabu ya kelabu. Bagus, Iya. betul. Kalau teritis ya teritis. Beda dengan merpati kolong. Kalau merpati kolong atau merpati tinggian itu biasanya 2 sampai 3 warna. Oh iya, kayak putih. Itu kalau jenis burung warna burung itu bisa apa aja? Jenis burung itu yang saya ketahui pertama asal muasal burung itu warnanya cuma ada, kalau nggak salah ada 4. Hitam, putih, megan, terus sama coklat. Dulunya Kalau Megan tuh gimana warnanya? kayak awan-awan gitu tuh. Iya. Kalau yang itu kalau yang coklat-coklat gitu namanya apa itu? Kalau yang coklat juga ada berbagai jenis, Mas. Kalau yang coklat ada yang dibilangnya kelabu, ada yang lontang juga. Kalau kelabu itu Kelabu itu jadi warna perpaduan antara coklat-coklat tua. coklat-coklat tua. Iya, jadi perpaduan warna coklat dengan coklat lagi. Oh, Jadi coklat tua jadi dinamain kelabu. Nah, coklat juga ada yang bilang di daerah lain juga bilangnya kelabu. Sebetulnya itu warna coklat. kalau belontang sendiri itu tadi. Kalau blontang itu Berarti terdiri perpaduan banyak warna. iya perpaduan antara banyak warna. Jadi lebih dari satu warna. dalam satu ekor. Iya, dalam satu ekor merpati. Ini Pak, Hmm. kan kalau ada yang minat itu kan dijual ya Pak. Mm-mm. Nah, dalam satu ekornya itu kira-kira berapa? Kalau saya biasa ngejual untuk satu ekor merpati yang piikan yang siap latih, itu siap latih itu biasa kisaran 500.000. 500.000. Iya. Itu kenapa harganya segitu bisa gituin? Karena satu dari terah. Karena maksudnya Terah itu keturunan. Jadi keturunan. jadi bapaknya ini udah jelas, udah saya latih, udah saya ikutin lomba. Nah, kalau udah jelas seperti itu harganya relatif tinggi walaupun masih kecil, masih piikan. Yang baru apa sih siap jodoh itu harganya 500.000. Nah, kalau merpati yang biasa ya sekitar paling 50.000. Tapi pas masih piik itu Pak, ada yang beli Pak, ada yang minat. Ada banyak, Oh, iya. kirain tuh yang beli tuh udah segede-gede kayak gini. Oh enggak, jadi kalau di merpati balap kalau udah dewasa itu nanti akan mengalami kendala di pemilik yang barunya karena butuh adaptasi. adaptasi juga ya. Iya, nanti susah lagi, bahkan lebih susah dari piikan. Kalau masih piikan itu biasanya dia instingnya nanti ke pemilik yang membesarkannya. Jadi kalau di sini udah kelatih sama saya, terus saya pindah atau saya jual, itu biasanya di sana kesusahan karena nggak tahu karakter dari kecilnya. Berarti tuh kebanyakan yang pembalap beli tuh yang dari kecil gitu ya Pak. Iya, dari piikan yang siap jodoh. Jenis burung merpati yang Bapak sekarang ada tuh apa aja Pak? Jenisnya itu merpati balap sprint, sama saya pelihara merpati kolong bebas, terus ada juga ini merpati baru, merpati pos, terus ada merpati hias juga, ada 4. Cuman Kalau pos ini meliharanya dari kecil atau gimana? kalau pos kebetulan saya dapat dari temennya, baru beli ya baru 1 bulan kemarin tuh karena saya pengen melihara pos. Katanya kan pos kan ini kita mau ambil itu dari kecerdasannya. Betul. Karena merpati pos itu katanya insting pulang ke rumahnya itu lebih kuat. Nah, jadi saya ambil merpati pos, tujuannya nanti itu mau saya jodohkan dengan merpati balap. Apakah udah giring itu? Untuk merpati pos untuk saat ini sedang bertelur. Oh, betul. Mm-mm. Bener nggak sih kalau merpati pos itu harus diternakin tuh sejak kecil mula gitu? Nah, iya benar. Jadi kalau kita beli merpati pos yang sudah dewasa, apalagi merpati tersebut sudah mengetahui kandang pertamanya itu, kalau kita beli terus kita lepasin itu atau dilepas di tempat baru, dia akan balik kembali, Mas, Oh, ke tempat yang dulunya waktu dia kecil. Cuman ada tips-tips juga untuk menghilangkan apa namanya insting si merpati agar tidak pulang ke kandang dulunya. Itu saya biasanya ini, Mas, bagian hidungnya, karena kalau hidung itu kita kasih ini apa namanya bumbu dapur tuh bawang putih. oh, bawang putih.
putih. Nah, iya, saya biasanya kasih bawang putih, saya bersihkan hidungnya, terus dimandikan setiap hari, terus sering-sering dikasih lihat di tempat yang biasa. Ini ada kandang dianya, Mas. Oh iya iya. Jadi harus kelihatan kandang dianya. Sumpama ini kan kandang di situ. Iya, iya. Saya simpan di sini merpatinya, suruh ngeliat ke situ. Nah, Biar terus paham. iya ngasih makannya rubah-rubah, kadang di sini, kadang di tempatnya kayak gitu. Berarti prosesnya juga Lama, ya lumayan lama. Kadang itu juga belum tentu berhasil, Mas. Kadang kalau kita lepas, dia pergi kecuali lagi. iya, kecuali posisi lagi merpati posnya lagi giring. Kalau lagi giring dia nggak bakalan pulang karena dia hanya mengingat si betinanya saja. Bentuk badannya tuh kan dari merpati balap, Mm-mm. merpati pos, apalagi tadi tuh. Tinggian. Ada perbedaan-perbedaan gitu ya sebenarnya. Untuk bentuk kan kalau di merpati itu ada 3 jenis ya. Kalau nggak salah yang saya ketahui itu ada yang dibutuhkan oleh manusia atau diambil dagingnya. Terus juga ada yang ketangkasannya, ada juga kepintarannya. Nah, di sini kan berhubung saya ambil dari ketangkasan atau dari adu balap nih. Jadi untuk tubuh merpati atau badan si merpati ini harus kekar, harus kuat. Jadi berotot juga. Kalau untuk merpati yang kolong atau merpati tinggian itu nggak harus kekar, jadi dia harus bisa terbang tinggi. kalau vitamin biasanya dikasih nih. Vitamin biasanya ya dikasih untuk apalagi untuk merpati balap nih. Saya biasanya ngasih itu 1 minggu 1 kali. Kalau misalkan nih pengen biar semakin apa namanya, vitamin itu buat apa? Vitamin itu tujuannya untuk menjaga kesehatan. Misalkan Sehat. kalau misalnya pengen biar sehat terus sehari 2 kali itu boleh nggak sih? Kalau saya pribadi tuh sarankan jangan. Iya, karena nanti overdosis juga ya. Oh, iya. Nggak baik juga untuk kesehatan merpatinya. Nanti biasanya kalau kita ngasih kebanyakan itu biasanya mutah merpatinya. Berarti Dengan ada resepnya juga ya, iya, takarannya. takarannya.